WHO melaporkan bahwa terdapat 1 di antara 1.000 kelahiran memiliki Down syndrome. Nah, saat ini diperkirakan terdapat kurang lebih 4 juta penderita Down syndrome di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kurang lebih 300 sampai 400 ribuan lah kurang lebih ya. Nah, kalau kita melihat atau berbicara Down syndrome, seringkali dalam keluarga dianggap sebagai sebuah aib, bahkan ditutup-tutupin. Hari ini kita akan membahas secara tuntas dan saya berdoa biarlah program hari ini boleh mengangkat dan sekaligus memberikan dorongan untuk sahabat-sahabat kita, masyarakat Indonesia yang punya anak Down syndrome dan kita semua bisa menerima sebagai sebuah berkat di tengah-tengah tantangan dan sekaligus melepaskan potensi-potensi anak-anak kita yang memiliki Down syndrome. Bersama saya Jamie Untoro, kita akan membahas secara tuntas bagaimana kita bisa mengangkat dan melepaskan potensi anak-anak kita dengan Down syndrome dan saya akan berbincang langsung dengan Ibu Elisa Oktavianti Rogi sebagai Ketua POTAS, yaitu Perkumpulan atau Persatuan Orang Tua dengan Down Syndrome. Ibu Elisa, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Jimmy. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Senang sekali bisa ketemu lagi nih, waktu itu mimpi Kirana kita ngobrol seru ya. Iya. Kami juga senang dapat kesempatan untuk bisa hadir di channelnya Pak Jimmy ini. Iya, Sebuah keistimewaan buat kami. Iya, Ibu Elisa, kita berbincang-bincang satu topik yang mungkin sangat sensitif. Sebagian merasa ini adalah perkara aib, gak perlu diekspos. Tapi saya senang sekali, saya menghargai Bu Elisa bersama seluruh pengurus POTAS ini ya. Bagaimana kita nggak melihat itu sebagai sebuah aib ya. Tapi sebagai sebuah pahala sekaligus kita bisa berbakti dan melepaskan potensi anak-anak dengan Down syndrome ya Bu. Setuju. Saya tahun ini bahagia sekali karena sahabat saya Mbak Dia waktu saya ulang tahun itu teman-teman anak-anak kita Down syndrome yang menarikan buat saya loh Ibu. Oh gitu. Nanti kita lihat sebentar ya, seru sekali sih. Iya. Ibu Elisa bisa ceritakan nggak bagaimana pengalaman Ibu Elisa sendiri sampai terlibat di dalam POTAS ini sendiri? Iya baik. Sebenarnya awal saya mengenal POTAS, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome itu ya berawal ketika saya sendiri memiliki anak dengan Down Syndrome. Jadi ketika saya ingat anak saya berumur sebulan, itu saya menerima hasil tes kromosom yang membuktikan bahwa anak saya memang dengan anak Down Syndrome, trisomi 21. Lalu saya dikasih tahu, Ibu kalau Ibu butuh untuk konsultasi, butuh untuk berbagi, silakan. Kebetulan kami punya kontak nih, ketua dari Yayasan POTAS gitu. Nah saya dapat kontaknya, itu awal perkenalan saya dengan yayasan itu. Lalu kemudian sempat saya awal pertama kali itu ketika anak saya berusia 6 bulan, itu POTAS mengadakan acara kopdar, kopi darat gitu, dan saya datang di situ. Saya melihat, wah ternyata anak Down syndrome itu banyak loh ya. Gak cuma saya sendiri gitu yang punya anak dengan Down syndrome. Gak cuma saya sendiri yang berjuang nih dengan anak istimewa ini gitu. Ada kakak-kakak yang sudah besar, yang waktu itu nari balet. Kemudian juga ada lagi yang di atasnya Zakira. Karena Zakira kan waktu itu masih bayi 6 bulan gitu. Saya mikir luar biasa ternyata kok anak Down syndrome itu di luar dari anggapan saya gitu. Saya mikirnya cuma kayaknya nih anak saya nanti mungkin ya bersyukur aja lah bisa hidup sehat gitu. Ternyata itu di luar itu mereka bisa balet, ada yang bisa menari. Jadi saya pikir, ternyata mereka tuh seperti anak-anak yang lain gitu. Itu awal saya dengan POTAS. Lalu kemudian saya kan juga saat itu bekerja gitu, saya mengajar. Jadi saya nggak banyak fokus lagi gitu untuk ikut acara POTAS gitu. Tapi saya bergabung. Izin Bu, Ibu Elisa sendiri anaknya satu yang memiliki anak ketiga saya Down syndrome ya. itu ya itu. Nah jadi kemudian saya saat itu kan ya struggle lah, saya juga ibu pekerja, saya juga struggle sama anak, terapi dan sebagainya. Jadi kemudian saya tidak begitu aktif gitu. Tapi setiap POTAS itu mengadakan acara besar setiap tahun itu, yaitu acara Hari Down Syndrome Dunia, itu saya selalu datang gitu karena saatnya ini menguatkan semangat gitu. Lihat teman-teman seperjuangan, lihat adik-adik yang bertalenta, yang tampil gitu. Itu kan jadi mood booster gitu buat kita sebagai ibu-ibu. Tapi kemudian di tahun 2019 saya dicolek sama teman saya Pak gitu. Mbak El mau gak jadi panitia? Panitia apa?
panitia di Potats nih ada event Hari Down Syndrome Dunia. Oke gitu kan. Ya udah saya ikutan tuh. Beberapa bulan kemudian dipinang jadi pengurus gitu ya katanya. Jadi pengurus Potats gimana? Saya bilang oke, saat itu kan saya sudah berhenti bekerja karena mau fokus untuk si kecil itu. Cuma saya pikir dengan saya berkiprah di Potats itu dunianya juga dunia anak saya. Jadi saya merasa oke, ini jalan saya nih gitu. Nah udah akhirnya menjadi pengurus. Baru beberapa bulan kan pandemi, berapa bulan pandemi kan Pak ya. Ya sudah jadi akhirnya online. Lalu kemudian tahun kemarin 2022 itu pergantian pengurus, lalu saya diminta menjadi ketua umumnya gitu. Wah, selamat saya ya, bilang, oh ya selamat ya. Ya saya pikir ya ini amanah gitu, tapi saya pikir ini pekerjaan yang mulia dan saya juga punya teman-teman yang hebat yang mensupport saya. Jadi saya bilang baik, saya bersedia gitu. Jadi sekarang Potas sendiri anggotanya berapa ribu Ibu di seluruh Indonesia ini? Kita itu ada sekitar 3.000 anggota ya Pak. 3.000 Itu tersebar dari Aceh sampai Papua. Ya? Orang tua. Karena kan memang kita ini parent support group. Jadi orang tua yang menjadi anggota kita gitu. Oke. Jadi kalau kita ngelihat Bu Elisa ya, walaupun baru jadi pengurus, selamat nih Bu ya. Dan apa yang dilakukan Potas dalam pendampingan untuk para orang tua sendiri itu Bu? Ya, sebenarnya itu kan tujuan utama Potas itu kan didirikan adalah memberdayakan para orang tua. Jadi memang itu adalah poin utama bagaimana program-program Potas itu dibuat gitu. Jadi yang pertama kami lakukan pendampingan itu pertama adalah kepada orang tua yang baru saja mendapatkan anak dengan Down syndrome itu, Potas itu melakukan pendampingan. Artinya di sini kami membagikan semangat kepada para orang tua bahwa punya anak Down syndrome itu bukanlah akhir dunia gitu loh. Memang itu hal yang sangat dahsyat dan memang itu hal yang sangat berat dan kalau orang tua itu butuh waktu untuk menerima, ambil saja waktu itu. Tapi kami menyemangati jangan lama-lama gitu ya, karena anak ini butuh intervensi dari orang tua. Jadi Potas itu hadir memberikan semangat, menguatkan bahwa anak ini seperti anak-anak yang lain kok gitu. Di balik kekurangan mereka punya kelebihan. Dan banyak orang tua yang memiliki nasib yang sama tapi mereka bisa survive. Mereka bisa membesarkan anaknya dengan baik gitu. Jadi itu yang kami lakukan sebagai support group ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja sebuah edukasi. Bagaimana sih membesarkan, mengasuh anak dengan Down syndrome gitu. Supaya orang tua tuh lebih paham bagaimana mengasuh mereka dengan lebih tepat begitu. Wow. Kemudian juga kami juga berusaha untuk menyediakan wadah bagi anak-anaknya gitu ya. Untuk bisa berkegiatan untuk mengasah bakat dan juga talenta anak-anak itu. Gitu kan selama ini kan orang tua bingung. Iya saya pengen anak saya punya bakat cuma kan memang belum banyak lembaga yang menyediakan yang membuka untuk anak dengan Down syndrome ini karena mereka kan emang disabilitas intelektual yang memang treatmentnya berbeda gitu. Jadi kami berusaha untuk mendorong mereka, ayo bakat anak-anak kita tolong diasah, dikembangkan. Tapi kami berusaha untuk memfasilitasi. Maka Potas membuat yang namanya Rumah Ceria Down Syndrome. Rumah Ceria Down Syndrome. Ya itu sebuah sanggar di mana anak-anak kami itu bisa belajar banyak kegiatan gitu. Itu ada kelas barista. Nanti minggu depan kita mau buka open PO, boleh nanti kita kirim ke sini nih ya. Oke guys, jangan lupa open PO dari teman-teman sanggar apa tadi Bu? Rumah Ceria Down Syndrome. Rumah Ceria Down Syndrome, coffee-nya kita coba sama-sama guys ya. Ya jadi sanggarnya programnya apa saja Bu? Ya, yang pertama jadi kita menyediakan wadah berkegiatan. Oke. Yang kedua adalah tadi mengasah bakat dan minat anak-anak itu. Dan yang ketiga menyalurkan mereka. Jadi dalam beberapa event kami menampilkan anak-anak kami untuk tampil gitu. Ini sebenarnya kan juga bermanfaat banyak gitu, ganda bagi pihak eksternal. Mereka melihat anak Down syndrome itu ternyata gak seperti yang saya bayangkan, yang dianggap sebelumnya idiot lah dan sebagainya, atau yang dianggap mereka tidak punya masa depan dan sebagainya. Dengan melihat langsung, ternyata mereka itu punya loh kemampuan-kemampuan gitu. Nah bagi kami orang tua itu menanamkan satu semangat. Anak kami kalau dilatih dengan baik pasti akan bisa memiliki kecakapan-kecakapan gitu. Jadi dalam sanggar itu bidang-bidang apa aja menjadi fokus khusus untuk anak-anak Down syndrome Ibu? Ya, untuk di bidang seni. Kita membuka kelas menari, kemudian ada kelas drum band, angklung dan perkusi jimbe.
Kemudian di bagian olahraga kita punya kelas karate. Dan juga tadinya kelas renang, cuma setelah pandemi kita belum buka lagi. Kemudian juga tadi kita buka kelas barista. Ada anak yang sudah magang loh Pak, keluar anak barista itu dan dia membuat kafenya sendiri gitu. Ya. Dan juga kita ada kelas art and craft. Jadi anak-anak kita latih bikin-bikin karya-karya yang sederhana dan itu kita jual di event-event tertentu. Gitu. Wah, untuk orang tua yang memiliki anak-anak Down syndrome jangan lupa untuk teks dan cek POTAS dan semua kegiatannya yang akan membuat kita terinspirasi dan menampilkan anak-anak kita dengan potensi dan talenta mereka. Ini keren banget ya Ibu Elisa ya. Dan saya lihat pada tahun 2009 itu saya lihat POTAS mengeluarkan buku yang cukup unik ya Bu ya. Bisa ceritakan nggak bukunya, judulnya dan apa sih dalam buku itu Bu? Iya, jadi bukunya itu berjudul Merawat Bayi dengan Sindroma Down gitu. Latar belakangnya kenapa sih kita bikin buku itu? Karena memang saat itu kita kesulitan Pak menemukan referensi tertulis tentang Down syndrome. Dulu kan belum ada medsos kayak sekarang gitu ya. Jadi paling kalau kita belajar dari buku gitu. Tapi ternyata kebanyakan buku-buku itu berbahasa Inggris gitu. Dan juga ketika dicoba diterjemahkan juga kayaknya kok jadi kaku sekali gitu. Enggak menarik buat dibaca. Sehingga akhirnya dari kami itu berinisiatif membuat buku sendiri yang isinya adalah pengalaman bagaimana membesarkan bayi atau anak dengan sindroma Down itu. Buku itu sebenarnya adalah hasil pengalaman dari para orang tua bagaimana mereka membesarkan anak-anaknya. Jadi ibaratnya dari praktek langsung lah para orang tua. Dan itu akhirnya dibukukan dengan harapan para orang tua itu bisa punya gambaran lah bagaimana sih merawat anak dengan Down syndrome gitu seperti itu. Wow. Gitu. Bu Elisa, kalau kita ngelihat isu anak-anak Down syndrome di Indonesia ini sedikit berbeda dengan di luar negeri lah ya. Bahkan di society kita, masyarakat kita itu rasanya aib. Bahkan disembunyikan, gak mau orang tahu bahwa dia punya anak Down syndrome. Iya. Bagaimana langkah-langkah apa yang Ibu Elisa bisa sarankan kepada teman-teman yang mungkin melihat program Satu Cerita untuk Indonesia ini Bu? Ya yang pertama sebenarnya itu terkait dengan stigma. Kami memang mengakui bahwa stigma terhadap penyandang Down syndrome itu memang masih cukup kuat ya. Mereka dianggap tadi Bapak bilang dianggap aib. Kemudian juga tadi ada yang mengatakan bahwa mereka itu anak-anak idiot. Atau orang tuanya itu dilabeli ini karena karma akibat dosa orang tua gitu kan. Yang menjatuhkan mental orang tua gitu. Belum lagi ya tadi gak usah berharap banyak lah penyandang Down syndrome, cukup mereka hidup juga udah syukur gitu. Itu adalah sebuah stigma yang memang kami hadapi. Apalagi di zaman sekarang, medsos sekarang ya, banyak sekali kami temukan di TikTok itu pembulian yang korbannya dalam hal ini ditampilkan adalah anak dengan Down syndrome yang ditampilkan sebagai bahan ejekan. Itu menjadi tantangan bagi kami gitu. Karena memang dan kami mengakui dari dulu sebenarnya ada. Cuma kan sekarang dengan era medsos di mana orang banyak kebablasan gitu kan. Jadi akhirnya muncullah kayak gitu. Nah bagi teman-teman di luar sana kalau punya pandangan seperti itu silahkan datang ke kantor kami atau silakan datangi saja orang-orang itu langsung, anak Down syndrome itu langsung, lalu interaksi langsung saja untuk membuktikan apakah anak-anak itu seperti yang kalian bayangkan gitu. Karena kebanyakan itu bisa menjudge seperti itu karena mereka belum paham gitu kan. Ya tadi masih terframe dengan stigma-stigma itu. Tapi ketika mereka kita berikan kesempatan gitu untuk berinteraksi langsung dan juga kami juga tidak putus-putusnya ya Pak mengkampanyekan anak-anak kami dengan berbagai talenta mereka gitu. Agar stigma-stigma itu bisa dikurangi lah gitu ya. Agar mereka bisa membuktikan bahwa ternyata anak-anak Down syndrome itu ya tadi punya kemampuan-kemampuan gitu yang orang umum juga nggak bisa. Jadi kalau mengatasi memang banyak ya Bu Elisa iya. Khususnya dalam dunia medsos ini teman-teman anak-anak disabilitas atau Down syndrome mengalami bullying. Betul. Masyarakat tanpa sadar itu ya bahkan dari teman-teman memberikan stigma-stigma tadi ya. Jadi bagaimana Bu Elisa bisa memberikan tips ya Bu untuk teman-teman yang lihat program ini maupun pendampingan untuk orang tua Ibu. Iya, memang anak-anak kami dalam segala
aspeknya itu perlu pendampingan gitu. Makanya sebenarnya justru yang harus lebih dikuatkan itu adalah orang tuanya gitu. Oke. Karena anak dengan Down syndrome itu kan anak-anak yang polos ya mereka juga tidak begitu memahami bahwa mereka sedang dibully dan sebagainya. Justru orang tua nih yang sebenarnya mentalnya itu, kesehatan mental itu perlu dijaga gitu. Jadi kalau kami sih memang tidak bisa menjanjikan bahwa stigma itu akan terhapus, tapi minimal orang tua itu kami selalu berikan semangat. Justru dengan kita memperbanyak interaksi keluar, itu tadi stigma-stigma itu akan terkikis lah dengan mereka melihat bahwa ternyata anak-anak kami sama seperti anak-anak yang lain. Jadi orang tua selalu kita dorong, jangan malu gitu, bawa kemana-mana, memperkenalkan mereka dengan lingkungan sekitarnya, jangan pernah malu gitu. Karena kami mengakui loh Pak, beberapa tamu-tamu yang datang ke kantor kami itu awalnya punya bayangan gimana, tapi setelah mereka ketemu langsung gini-gini, oh ternyata kok mereka bercanda seperti anak-anak yang lain lah ya, katanya gitu. Nggak seperti bayangan saya yang gimana-gimana gitu. Jadi itulah yang kami pikir orang tua, ayo jangan sembunyikan anaknya. Buat masyarakat sekali lagi, siapa sih kita yang bisa menjudge bahwa kita adalah manusia yang lebih baik daripada manusia yang lainnya. Gitu. Tidak ada seperti itu. Tidak ada produk Tuhan yang gagal. Jadi kami selalu sampaikan bahwa anak kami ini sama seperti yang lainnya. Mereka memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Itu mereka punya potensi, mereka punya harapan. Bahkan ketika mereka berlaku lebih baik, justru akan mendorong anak-anak kami menjadi lebih baik juga gitu. Ketika masyarakat lebih welcome, kami sangat yakin bahwa tumbuh kembang anak-anak kami akan jauh lebih baik gitu. Tadi support dari lingkungan sekitarnya. Well, saya senang sekali tagline atau ini bukan tagline ya, tapi komitmen aku ada, aku bisa. Iya. Gimana itu? Iya, itu adalah tagline atau slogan Potats gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa anak-anak kita itu ada dan mereka bisa gitu. Mereka punya kemampuan, mereka punya talenta, mereka punya kebisaan. Yang penting kita percaya. Gitu, yang pertama percaya dan juga kita memberikan mereka kesempatan yang seluas-luasnya. Percaya tapi tidak memberikan kesempatan juga kan tidak berdampak gitu. Ketika kita yakin bahwa anak kita ini punya potensi dan kita berusaha untuk memberikan fasilitas, menyediakan dan segala macam kesempatan, mereka akan berkembang. Dan kami selalu mengkampanyekan itu. Anak-anak sekarang hafal loh Pak. Kalau dibilang, kita bilang Potats, mereka bilang aku ada, aku bisa gitu. Itu sebenarnya penyemangat buat kami orang tua bahwa Tuhan gak pernah punya produk yang gagal gitu. Amin. Pasti di samping kekurangan mereka ada kelebihan. Nah, mudah-mudahan kami diberikan kekuatan untuk bisa mencari atau menemukan di mana anak-anak kami itu punya kekuatan gitu. Wow. So Anda jangan kemana-mana, aku ada, aku bisa. Yuk kita lihat bagaimana kegiatan Potats yang akan memberikan inspirasi kita semuanya. So teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda dalam program-program yang akan datang hanya di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.